Pesan Abu Yasarif Hidayatullah Pontianak kepada Lora Ismail Khalili Bangkalan. Ini yang teks berbahasa Indonesia, ya. Adapun rekaman suaranya itu nanti saya perdengarkan di akhir. Assalamualaikum. Kalau bisa, jika belum memahami polemik nasab secara utuh dari segi sebab dan akibat yang telah terjadi atau kronologi terjadinya polemik nasab yang telah menjadi diskursus publik, selama ini hendaknya diam saja dan tetap fokus pada pengembangan dakwah lembaga pesantrennya. Kasihan umat, khususnya alumni dan santri, jika sesama keluarga keturunan Syekhana Khalil berbeda pendapat yang akhirnya akan memecah belah sesama santri Syekhana Khalil Bangkalan. Jika memang merasa penting untuk membantah argumentasi Kiai Imad, hendaknya Lora Ismail langsung saja bertabayun kepada Kiai Imad di Tangerang, Banten. Atau Kiai Imad diundang ke Bangkalan. Kalau tidak, lebih baik diam saja. Biarkan para habaib yang membantah argumentasi Kiai Imad sendiri. Apalagi para habaib punya lembaga yang otoritatif untuk membantah argumentasi Kiai Imad. Sebagaimana Habib Umar bin Hafidh dari kalangan habaib dan Gus Baha dari kalangan para kiai yang tidak ikut campur dalam perdebatan polemik nasab karena beliau-beliau tahu sudah ada lembaga Robito Alawiyah di Indonesia yang lebih berhak membantahnya. Demikian kami menyalin pesan beliau pada hari Jumat tanggal 19 September 2025, Pondok Pesantren Al-Mujtahid Siantan, Pontianak, Kalbar. Nah, demikian isinya teman-teman ya. Nah, artinya di sini ya kemungkinan apa yang dipahami dan ditangkap oleh beliau, argumentasi Lora Ismail ini tidak sesuai dengan kaidah disiplin ilmu nasab. Kenapa kok dikatakan tidak sesuai? Karena memang saya sendiri itu melihat gitu ya, membaca dan mendengar dari apa yang disampaikan oleh beliau, khususnya di laman Facebooknya gitu ya. Itu tidak sesuai dengan qawaid ilmu nasab. Itu teman-teman. Karena apa? Karena begini, kalau orang tidak memahami metodologi penelitian, metodologi penetapan sebuah nasab, ya, itu akhirnya akan semakin membuat kerancuan di dalam polemik nasab yang sudah menjadi diskursus publik selama ini. Itu loh. Padahal titik poinnya itu sudah jelas semua, teman-teman. Ya, apa yang diargumentasikan oleh Kiai Imad, lalu bagaimana bantahan daripada Robito Alawiyah dan juga para Ba'alawi dan para pendukungnya di laman-laman Facebook maupun di TikTok ataupun di YouTube, bahkan di Instagram, semuanya itu sudah kita lihat gitu loh. Ya, apa yang menjadi argumentasi Kiai Imad, lalu bagaimana bantahan-bantahan mereka, gitu ya. Mana yang lebih sesuai dengan qawaid ilmi nasab, gitu teman-teman. Nah, sementara ya kalau kita merujuk kepada kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab ya, di halaman 85 nomor urut ke-29 sampai halaman 86 nomor urut ke-30, ini jelas gitu loh. Bagaimana qawaidnya di sini? Ya. Qawaid di sini ini membicarakan gitu loh. Untuk kita itu ditekankan lebih jujur di dalam berbicara tentang masalah disiplin ilmu nasab gitu ya. Karena ilmu nasab ini dalilnya pasti, bukan dhanni gitu loh. Jadi nggak boleh mengira-ngira katanya gitu ya. Barangkali itu nggak boleh di dalam disiplin ilmu nasab. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hubungan biologis, teman-teman. Berkaitan dengan intisabun nasab, ketersambungan nasab gitu loh. Yang disahkan oleh syariat berdasarkan qawaid yang ada di sini gitu loh. Jadi di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab ini halaman 29 ya, itu dikatakan al-wajibu fi kulli ilmin alla yatakallama fihi illa an ilmin gitu loh. Ya, yang wajib di dalam tiap-tiap disiplin keilmuan itu hendaknya orang tidak membicarakannya illa an ilmin kecuali berdasarkan standar keilmuannya. Artinya kalau kita mau bicara ilmu nasab, ya kita harus merujuk kepada kitab-kitab ulama ahli nasab. Kita harus merujuk kepada kaidah-kaidahnya. Kita harus merujuk kepada metodologi-metodologinya. Wa qad takallama fil ansabi man law amsakah am ba'di ma takallama fihi minhu lakana al-imsaku aula bihi. Sungguh ya, ada orang itu berbicara tentang nasab yang mana pembicaraannya itu seandainya tidak disampaikan secara publik atau tidak diucapkan sama sekali, ya, itu lebih baik bagi mereka. Dan juga lebih baik bagi orang yang mendengarkannya. Artinya apa? Artinya dia itu berbicara tentang ilmu nasab, ya, tapi dia tidak memahami
konteks daripada perdebatan nasab itu. Seperti sekarang misalkan, titik poin dari pembahasan nasabnya Ba'alawi itu apa sebenarnya? Lalu tanggapan mereka bagaimana gitu loh. Nah, ini kan permasalahannya sudah jelas bahwasanya keluarga besar Ba'alawi ini yang menyatakan dirinya, yang mengklaim secara sepihak bahwasanya mereka ini bagian dari keluarga Alwi bin Ubaidillah, itu tidak terkonfirmasi secara data, ya, sejarah maupun ilmu nasab dan juga scientific DNA. Ini permasalahannya di sini sebenarnya, gitu loh. Nah, sehingga kalau ini belum diselesaikan, maka percuma Anda itu berdalil dengan apapun, itu percuma teman-teman, gitu loh. Tidak bisa diterima di dalam disiplin ilmu nasab, gitu loh. Apalagi di sini dijelaskan, wa man qallada aw naqala fala yahsibur ra'yu aw ilmu lahu bal liman naqala anhu. Jadi kalau ada orang itu menyampaikan satu pendapat yang dia kutip, pendapat seorang ulama yang dia ikuti, maka yang dipertimbangkan, yang menjadi tolak ukur itu bukan yang menyampaikan, ya, atau bukan kapasitas, kapabilitas daripada keilmuan orang yang menyampaikan. Tapi yang menjadi tolak ukur, yang menjadi pertimbangan itu adalah dari mana orang tersebut, ya, mengikuti, mengutip, dan kepada siapa dia merujuk, itulah teman-teman. Makanya di sini kan, fala yajuzu al-itsbatu illa bi'ilmin. Tidak boleh orang itu tiba-tiba mengisbat nasab seorang illa bi'ilmin, kecuali dia menguasai ilmunya, gitu loh. Kama la yajuzu an-nafyu illa bi'ilmin. Begitu juga tidak boleh orang itu menafikan sebuah nasab illa bi'ilmin, kecuali juga dengan ilmunya. Makanya ketika ada argumentasi daripada Lora Ismail yang mengatakan, gitu loh, Kiai Imad ini lucu, ya, dia membatalkan nasabnya Ba'alawi, merujuk kepada kitab Syekh Khalil Ibrahim. Sementara Syekh Khalil Ibrahimnya tidak membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, ini jelas, kelihatan bahwasanya Lora Ismail ini tidak tahu titik poin daripada apa yang disampaikan Kiai Imad, lalu apa yang disampaikan oleh Syekh Khalil Ibrahim kepadanya secara pribadi, yang katanya beliau itu sudah menghubungi Syekh Khalil Ibrahim, itu tidak ketemu, teman-teman. Maksudnya nggak ketemu itu gimana? Begini, teman-teman, ya. Kiai Imad itu tidak membatalkan nasabnya Ba'alawi secara pribadi. Ya, Kiai Imad hanya menyampaikan argumentasi-argumentasi dari kajian sejarah, kajian ilmu nasab, scientific DNA, yang disampaikan oleh para ahli-ahlinya, disampaikan oleh Kiai Imad. Nah, ketika disampaikan, tentunya kan Kiai Imad itu melampirkan sumber-sumber referensinya. Nah, sumber referensi yang menjadi rujukan Kiai Imad ini salah satunya adalah Naqabatul Ashraf At-Talibin fi Alamil Islami. Nah, di tahun 2017, Naqabatul Ashraf ini, ya, secara publik, ya, telah mengunggah di laman blognya itu penolakan terhadap pengakuan nasab Ba'alawi yang bersambung kepada keluarga besar Ahmad bin Isa. Itu, teman-teman. Nah, kalau Kiai Imadnya sendiri ini tidak punya otoritas mengesahkan atau membatalkan nasab. Yang punya otoritas mengesahkan membatalkan nasab itu ya Naqobah, gitu loh. Nah, demikian juga argumentasi Kiai Ismail Khalili yang mengatakan telah menghubungi penulis kitab Muqaddimat, yaitu Syekh Khalil Ibrahim, di mana kata beliau Syekh Khalil Ibrahim tidak membatalkan nasab Ba'alawi, sementara Kiai Imad merujuk kepada kitabnya membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, sekarang begini, kalau memang Kiai Khalil Ibrahim itu, ya, Lora Ismail telah menghubungi Syekh Khalil Ibrahim, penulis kitab Muqaddimat ini, lalu apa jawabannya beliau? Gitu loh. Beliau mengakui nasabnya Ba'alawi atau mengisbat? Mengakui dan mengisbat ini beda, teman-teman. Ya, kalau mengakui, ya, nasabnya Ba'alawi, kami pun mengakui Ba'alawi itu, ya, punya catatan silsilah yang sambung kepada Nabi. Kami pun mengakui, gitu loh. Sama seperti Syekh Khalil Ibrahim. Nah, cuman yang jadi pertanyaan di sini, apakah Syekh Khalil Ibrahim itu mengisbat nasab Ba'alawi? Tentu tidak, gitu loh. Kami pun yang mengakui nasabnya Ba'alawi, dia punya silsilah sambung kepada Kanjeng Nabi, kami pun tidak mengisbat, gitu loh. Kenapa? Karena kami ini tidak punya otoritas mengisbat atau mengitol nasab. Siapa yang punya otoritas itu? Ya Naqabatul Ashraf, gitu loh. Nah, jadi jawaban Lora Ismail ini tidak sesuai dan tidak argumentatif di bidang ilmu nasab, teman-teman, ya. Mudah-mudahan dipahami itu, teman-teman, gitu loh. Nah, kemudian teman-teman, ya, di halaman ke-86 ini jelas, likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu ada sumber rujukannya tersendiri. Fala yu'khadhu hadzal ilmu illa min masadirihi wa maraji'ihi.
maka janganlah orang itu ya mengambil kefahaman tentang ilmu ini kecuali dari sumber rujukan al-mu'tamadah yang betul-betul valid gitu loh. Wal i'timadu ala masadin wa maraji'in ukhra fi ghairi hadzal ilmi. Nah, orang yang menyandarkan argumentasinya dari sumber-sumber rujukan selain daripada ilmu ini yudha'ifud dalil. Maka dalilnya lemah. Waqad yuskituhu, bahkan kadang-kadang tidak dianggap, digugurkan gitu loh teman-teman. Ya sama seperti itu. Yang menjadi sumber itu bukan Khalil Ibrahimnya. Ya, walaupun karena beliau menulis kitab Muqaddimat lalu dianggap Khalil Ibrahim sumbernya, enggak gitu loh. Makanya kembali ke tadi itu man qallada aw naqala an ilmin fala yahsibur ra'yu illa apa tadi itu? Wa man qallada aw naqala fala yahsibur ra'yu awil ilmu lahu bal liman naqala anhu. Jadi yang dipertimbangkan itu bukan orang yang menyampaikan. Bukan orang yang menulis kitab itu, tapi kitab yang ditulis oleh beliau ini ya, masodir dan marojiknya itu terkonfirmasi tidak. Karena di dalam ilmu nasab ini kita harus merujuk kepada usul, kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Itu loh teman-teman. Jadi ini mungkin yang saya bisa ambil paham ya dari apa yang disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Syarif Hidayatullah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mujahid Siantan, Pontianak, Kalimantan Barat, teman-teman. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Muka ayah dia pun anak ya. Muka lah tua, cacing kau tak bisa ngotak dia. Fisal Amir Ismail, kakek Neser, kakek dia, senyaman kakek ngajar bayi ngajar. Untuk bergenteng dia. Selain aja Neser. Contoh alim Habib Umar, orang alim. Darono masalah nasab nembai. Ini kedua selain nesen ceholil ada juga ya. Sehingga haji kakek senyaman yang kedua kakek dia kalau nembai. Ya ngajar. Nesen untuk untuk lain-lain santai lain nanti dia selain ya. Engkau tua jadi kakek yang baik kakek nak ya, ni saya kakek nak ya, ngajar ya, ni saya kakek ya, kalau ya tak bisa menyang.